Selamat menonton kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat bergabung dan selamat menonton. Seperti biasa, pada sore hari ini saya akan menganalisa kembali bagaimana pergerakan indeks untuk besok, dan juga ada 6 saham yang akan saya analisa hari ini, 3 dari sektor mining dan 3 dari sektor consumer. Yang pertama yang saya akan analisa adalah dari UNTR, Antam, kedua, ketiga Medco, keempat Unilever, kelima MSP, dan keenam Gudang Garam. Kita langsung saja ke indeks. Indeks cukup bagus hari ini, naik 0,99% ke level harga 5178. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal seperti analisa saya sebelumnya, minimal indeks tutup di 5170 sampai 5180 akan bagus. Potensi untuk besok ISG menguji dynamic resistennya EMA 150. Kalau itu mampu di breakout di 5200, arah selanjutnya ke 5400 bahkan ke 5500, dan di 5440 ada EMA 200. Kita masih menunggu 2 candle lagi. ISG apakah mampu bertahan di atas supportnya di 5100? Kalau dilihat dari volume yang hari ini meningkat dari 2 hari sebelumnya, ya potensi ISG masih ke arah atas. Semoga ini menjadi sentimen positif untuk ISG melanjutkan kenaikan. Dan Bapak Ibu bisa lihat bar chart di bawah 0 makin mengecil, dan sebelumnya indikator MACD garis biru melandai dan sekarang mengarah ke atas untuk memotong garis indikator merah. Semoga besok menjadi momentum ISG mampu breakout dari EMA 150, atau dia besok kembali koreksi. Setelah 3 hari naik, dia kembali koreksi. Semoga tidak ya Bapak Ibu dan teman-teman. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada United Tractor yang pada hari ini cukup bagus, naik 10,45% ke level harga 23.775. Kita langsung saja ke teknikalnya. Bapak Ibu bisa lihat setelah sempat breakdown di tanggal 3 Agustus dari level supportnya di 21.000, 2 hari, di hari kedua dia langsung kembali rebound dan hari ini naik menguji resistennya di 24.000, tapi belum mampu ya. Masih tutup higher-nya hari ini tertingginya di 23.875. Untuk besok dengan kondisi volume seperti ini yang naik signifikan dan bar chart indikator MACD juga mengarah ke atas, arah terdekat United Tractor menguji resisten di 24.110. Kalau itu mampu di breakout cukup bagus untuk UNTR. Arah selanjutnya resisten terdekatnya di 26.000, bahkan bisa ke 28.840. Bapak Ibu bisa lihat dari bulan Januari 2019 sampai bulan 6, selama 6 bulan United Tractor bermain di area range 24.000 sampai 28.000, sekitar 4.000 poin. Itu kalau dihitung sekitar 15% lebih. Kalau Bapak Ibu beli dekat support sini, jual dekat resisten, kan seperti ini ya. Ya seperti itu. Untuk United Tractor akan mengulangi secara histori ya, biasanya akan mengulangi chart-chart histori sebelumnya. Dan ini Bapak Ibu bisa lihat range sideways United Tractor ada di 21.000 sampai 23.775. Jadi yang belum punya barang hati-hati dulu, wait and see apa mampu dia breakout. Kalau dia mampu breakout dan tutup di atas, tunggu lagi 2 candle, 1 sampai 2 candle. Kalau mau spekulasi bisa saja Bapak Ibu dengan kondisi kalau partial breakout ya cut loss. Jadi seperti itu. Dan kalau besok ternyata United Tractor koreksi ya Bapak Ibu tunggu lagi di bawah sini aja. Tunggu, sabar. Yang sudah punya barang ya pasang trailing stop aja. Yang belum punya barang wait and see. Seperti itu untuk United Tractor. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Antam. Antam pada hari ini ditutup naik 11,33% ke level harga 835. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal akhirnya Antam mampu breakout dari 750-nya dan bisa dikatakan ini konfirmasi ya, karena hari ini naik disertai volume. Sebelumnya volume meningkat sebelum dia breakout, dan hari ini dia breakout lagi
disertai volume. Arah terdekat ke 900. Kalau itu mampu di breakout, ya arah selanjutnya ke 1030. Jadi cukup bagus untuk Antam juga yang ketinggalan kereta. Nunggu dulu wait and see karena ini harganya di pertengahan. Bisa saja besok dia kembali rebound lagi melanjutkan kenaikan, tapi resiko juga dia bisa aja besok koreksi. Ya sesuaikan dengan profil resiko Bapak Ibu, siap kalau beli di area tengah ini karena agak jauh kalau cut loss karena supportnya jauh dan resistennya juga ya 1:1 lah di harga pertengahan ini. Kalau Bapak Ibu kemarin spekulasi buy beli saat dia breakout ini, nah, bisa aja beli di sini kan nggak jauh supportnya untuk cut lossnya. Jadi seperti itu untuk Antam, arahnya masih ke atas, minimal menguji dulu 900. Kalaupun mau koreksi ya besok dia koreksi. Seharusnya juga Antam mempertahankan support di 750 ini, dipertahankan ya. Bapak Ibu bisa lihat trend sideways Antam juga cukup lebar di 750 sampai 900. Pernah diuji sekali di 2019 di akhir tahun, sempat mantul dan menguji resistennya 900 dan kemudian dia turun dalam. Semoga 900 mini bisa di breakout ya dan Antam kembali uptrend. Dan ini Antam juga sudah terkonfirmasi uptrend karena sudah di atas EMA 200-nya. Ya, seperti itu untuk Antam. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada Medco. Medco pada hari ini ditutup naik 3,98% kalau harga 470. Langsung saja kita ke teknikalnya. Cara teknikal, Medco juga cukup bagus hari ini, mampu breakout dari dynamic resisten EMA 60-nya dan EMA 20-nya. Arah selanjutnya untuk Medco menguji resisten terdekat di 500. Kalau itu mampu di breakout ya selanjutnya ke 530. Dan Bapak Ibu bisa lihat 530 ini adalah resisten kuat, sudah 3 kali dicoba namun gagal. Semoga ini menjadi momentum Medco untuk breakout dan lanjut lebih tinggi dan mengkonfirmasi Medco uptrend. Medco akan uptrend kalau sudah di atas 600 karena di situ ada EMA 200-nya. Ya seperti itu untuk Medco. Kita langsung saja ke saham keempat, ada Unilever yang pada hari ini ditutup turun 0,91% ke level harga 8.175. Secara teknikal Unilever masih akan menguji dynamic support EMA 20-nya dan EMA 60 di 8.090. Kalau itu di breakdown ya arah selanjutnya ke 8.000. Di 8.000 sampai 7.950 ada EMA 200-nya. Potensi juga cukup bagus Unilever. Kalau sudah di area support ini bisa spekulasi buy. Saya akan buatkan trading plan-nya, beli di 8.000 aja. Kalau dia nyentuh 8.000 buy aja, nggak usah takut. Tapi ini disclaimer on ya Bapak Ibu, bukan ajakan untuk membeli. Cut loss-nya agak jauh kita pasang di 7.600 sampai 7.700 ini aja. Nah, di sini di 7.700 bisa cut loss di 7.700, belinya di 8.000 dengan kondisi cut loss di 3,66%. Potensi profit kita harus buat juga. Potensi profit ya 5%, hampir 1:2 lah. 1:1. Tapi kalau mampu breakout dari 8.500 ini cukup bagus, bisa ke 8.800 untuk Unilever. Bapak Ibu bisa lihat sekitar 9%, hampir 1:3 peluang Unilever. Bapak Ibu bisa lihat juga range sideways Unilever ini ada di 8.000 sampai 8.400 yang terbentuk dari bulan Juni. Sempat menguji support 8.000, kemudian naik ke 8.400, kemudian turun lagi dan pelan-pelan menguji lagi. Semoga untuk besok Unilever mampu rebound minimal tutup di 8.400 untuk melanjutkan kenaikan ke 8.800 ya. Kalaupun dia koreksi ya siap-siap jaga di bawah sini aja untuk Bapak Ibu dan teman-teman. Kita langsung saja ke saham kelima, ada HMSP yang pada hari ini naik 2,76% ke level harga 1.675. Langsung saja kita ke teknikalnya. Cara teknikal, HMSP mampu membuat candle lebih besar atau sama dengan candle hari kemarin. Potensi kemana untuk HMSP? Kalau besok bisa melanjutkan kenaikan, menguji resisten di 1.700 sampai 1.750. Di situ ada EMA 20 dan EMA 60. Kalau itu mampu di breakout, cukup bagus untuk HMSP. Kalau sudah di 1.800 bisa spekulasi buy kalau udah di 1.800, atau Bapak Ibu bisa nunggu di bawah sini aja
karena range sideway-nya cukup lebar kan, Bapak Ibu bisa lihat, walaupun ada support terdekat di sini yang berapa kali diuji. Dari bulan Juni dia uji, kemudian naik ke 1750, kemudian turun lagi ke 1600, kemudian naik lagi, dan kemudian turun lagi. Ya, sesuaikan aja Bapak Ibu dengan profil resiko Bapak Ibu, dengan kemampuan Bapak Ibu menahan loss. Kalau mau spekulasi buy di harga penutupan hari ini di 1675, cut loss ya yang pasti cut lossnya di bawah sini Bapak Ibu. Serah Bapak Ibu, kalau mau cut loss di dekat sini juga bisa 1580 di bawah lower hari tanggal 3 kemarin. Bisa cut loss di sini dengan resiko kalau besoknya ternyata dia mantul atau besoknya koreksi, tapi koreksinya tidak lebih dari 1530 dan kemudian dia kembali rebound, ya itu yang ditakutin. Kan ada penyesalan, kenapa pas saya cut loss harganya malah naik. Nah, seperti itu, kita harus jaga-jaga. Dengan resiko kalau cut loss di 9,54%, resikonya cuman kalau menyentuh cut loss ya lebih dalam cut lossnya. Tapi potensi profitnya kita lihat juga. Kalau potensi profit jangan cut lossnya aja ya. Terdekat di 6,8%, EMA 150-nya kalau itu di breakout ya arah selanjutnya ke sini. Di 1850, kalau dia bisa menyentuh sini, Bapak Ibu bisa pasang trailing stop aja untuk ngikut HMSP di 1975. Ya, sekitar 17%. Jadi seperti itu untuk HMSP. Yang mau wait and see dulu, nunggu dia breakout 1750, bisa spekulasi buy di atas, cut lossnya ya di 1710. Atau kalau yang mau nunggu di bawah di 1500 juga boleh, atau yang mau beli di harga penutupan hari ini juga boleh dengan kondisi seperti ini ya. Tapi jangan kejauhan dulu. Kalau kesini juga mungkin butuh waktu ya. Mungkin nggak seminggu, 2 minggu, bisa sebulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan lebih atau lebih. Jadi terdekatnya sini dulu aja ya. Lebih besar resiko kalau cut loss di dekat support di bawahnya ini di 1500, lebih besar daripada profitnya. Ya, seperti itu untuk HMSP. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada Gudang Garam yang pada hari ini ditutup naik 1,73% kalau pada harga 51.575. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Gudang Garam lebih bagus daripada HMSP. Dan hari ini Gudang Garam melanjutkan rebound setelah kemarin mampu breakout dari dynamic resistance EMA 200, dan hari ini dilanjutkan lagi naik. Arah terdekat ini saya sudah pasang target analisa saya sebelumnya, arah terdekat ke 53.150. Apakah bisa spekulasi buy? Bisa saja Bapak Ibu spekulasi buy. Cut lossnya di sini sekitar 8%. Take profitnya di mana? Ini harga pertengahan ya Bapak Ibu. Ya sekitar 4% Bapak Ibu. Tapi kalau dia mampu breakout dari 53.000, ini arahnya saya sudah pasang target terdekat ke sini dulu lah di 59.000. Kalau mampu itu di breakout, di arah selanjutnya ke 68.000, menutup gap yang cukup lebar ini. Bapak Ibu bisa lihat gap yang terbentuk di bulan September 2019 saat penurunan, sama seperti HMSP gara-gara saya lupa apa ya, cukai rokok atau pembobotan dalam indeks ya, seperti itu. Arahnya masih ke atas karena sudah bisa dikatakan konfirmasi bullish. Tunggu satu candle lagi, kalau masih di atas 51.470 bisa terkonfirmasi Gudang Garam akan bullish melanjutkan kenaikan. Jadi seperti itu untuk Gudang Garam. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton channel Borneo Trader atau video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Pilih yang personal, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.